Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat mata jari semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat keberkahan dan rahmatnya, pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam agenda diskusi bulanan komunitas mata jari pada tanggal 16 Oktober 2021. Tidak lupa juga kita sanjungkan salam kepada kehadirat Nabi Yuna Muhammad SAW yang kita semua mengharapkan syafaatnya di Yaumul Uzma nantinya. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan diskusi bulanan berupa talk show atau bincang-bincang santai dengan beberapa narasumber kita nih, yang pastinya narasumber yang dapat memberikan motivasi dan edukasi bagi kita semuanya. Nah, sebelum kita mulai acaranya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran sahabat mata jari semuanya telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam diskusi bulanan sore hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, sebelum kita mulai diskusinya, saya ingin menyapa dulu nih kedua narasumber kita, yaitu ada Carmila dan Pak Sunoto. Carmila, Pak Sunoto, selamat sore. Selamat sore, Selamat Kak. sore. Iya, Carmila dan Pak Sunoto, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Sunoto? Alhamdulillah sehat walafiat. Syukur, Alhamdulillah kalau begitu. Baik, Carmila dan Pak Sunoto, terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam diskusi bulanan kita sore hari ini. Sebelum kita mulai bincang-bincang nih, izinkan saya, Abizar Gifari, sebagai host pada sore hari ini, membacakan membacakan biodata dari para narasumber kita pada sore hari ini ya. Baik, narasumber pertama, nanti mungkin bisa dikoreksi ya oleh Carmila dan Pak Sunoto jika ada kesalahan nih untuk datanya. Nama lengkap Carmila Mariani, tempat tanggal lahir Tangerang, 4 Agustus 1996, domisili di Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan. Kegiatan saat ini adalah pembisnis berbagai jenis makanan. Nah, berbagai jenis makanannya apa aja nih? Mungkin nanti akan kita bahas di bincang-bincangnya ya. Oke, kemudian yang kedua, narasumber kedua kita adalah nama lengkap Sunoto, tempat tanggal lahir Pati, Jawa Tengah, 5 Mei 1986, domisili Pondok Cabe. Kalau Pondok Cabe ini Pamulang juga ya maksudnya ya? Tangerang Selatan ya? Pak Sunoto. Ya, ikut Kecamatan Pamulang. Oke, kemudian untuk kegiatan saat ini adalah pembisnis kerupuk begitu ya. Baik, kita pada hari ini. Baik, untuk bincang-bincangnya mungkin kita bisa mulai ya. Mila dan Mas Sunoto nih. Kayaknya aku enak manggil Mas Sunoto karena tadi kelahiran ternyata 1986 ya. Oke, masih muda nih. Jadi aku mungkin enaknya manggil Mas Sunoto boleh? Mikrofon aktif. Boleh. Mengaktifkan mikrofon. Oke. Oke. Carmila dan Mas Sunoto, ini dua-duanya memiliki profesi bisnis makanan ya. Nah, kalau Mila di biodatanya nih belum tahu nih kita bisnis makanannya makanan apa ya. Kalau Mas Sunoto tadi katanya bisnisnya adalah bisnis kerupuk seperti itu. Nah, pertanyaan dari kami ini adalah jadi Mila dan Pak Sunoto ini sebenarnya selain bisnis yang tadi sudah disebutkan, bisnisnya ada lagi nggak yang lain kira-kira? Atau bisnis utamanya dulu deh. Kira-kira kegiatan bisnisnya tuh bisnis produk apa? Mungkin pertama untuk bisa dijawab oleh Carmila dulu, silakan. Iya, Kak Gifari. Aku sendiri lebih ke reseller makanan, makanan ringan. Oke. Ada juga frozen food juga. Terus ada Oke. juga produk yang aku buat sendiri juga. Waduh, apa tuh kalau boleh tahu? Aku buat kacang sembunyi.
Kacang sembunyi. Apa tuh? Mungkin teman-teman sahabat Mata Jari sudah pernah dengar, tapi kalau saya pribadi belum pernah didengar kacang sembunyi. Apa tuh, Mila? Jadi kacangnya itu dibungkus sama kulit pangsit. Jadi dia Mm-mm. ngumpet. Jadi kenapa dibilang kacang sembunyi karena Waduh. kacangnya itu ada di dalam kulit pangsit itu. Wah, enak ya kayaknya ya dibungkus pangsit ya. Kalau pangsit mungkin teman-teman sudah pada tahu semuanya nih, enak rasanya. Tapi dalamnya ada kacangnya, disebut dengan kacang sembunyi. Ini digoreng ya berarti ya, Mila? Iya, digoreng terus dikasih perasa juga. Jadi bisa pedas, bisa barbecue. Wah, ya enak ya, lezat sekali nih. Mungkin teman-teman yang minat bisa langsung kabarin Mila ya, hubungi Mila nih langsung dibeli produknya. Kemudian kalau untuk Mas Sunoto sendiri, gimana Mas Sunoto? Apakah produknya hanya kerupuk saja atau gimana? Mikrofon aktif. Nonaktifkan Ya, mikrofon. saya produknya hanya kerupuk saja. Oke, Ya, karena jenis kerupuknya? eh ya adalah kerupuk ikan yang Kerupuk dari ikan, Bangka, wah itu juga produk enak gitu Bangka. ya. Nah, di situ saya memang menjual yang sudah matang. Edi Suwanto bergabung. Menjual yang sudah matang, kerupuk Bangka itu yang Hmm, sudah diolah dari pabrik. Iya. Kemudian saya pasarkan dengan secara offline ya. Hmm, Cara pemasaran itu saya keliling di sepanjang jalan itu. hmm. Dan memang dalam memasarkan itu, dalam memasarkan makanan-makanan seperti itu, seperti kerupuk itu, Edi Suwanto keluar. Hmm, itu resikonya adalah satu di konsumen, hmm. kedua memang kita juga bagaimana supaya barang itu higienis, Iya, itu betul. membutuhkan sebuah peralatan-peralatan kayak macam tas Betul, saja itu betul. tasnya yang transparan. Oh gitu. Jadi tas yang transparan, kemudian namanya di perjalanan kan kita ada lika-likunya. Kalau kita sambil Betul. teriak-teriak, sepertinya kan tidak fokus. Itu Betul. kita perlukan bunyi-bunyian. Ya ada macam-macam ya. Dulu pernah menggunakan megafon pernah. Terus Oh, gitu. sekarang ini menggunakan kayak macam yang untuk jualan roti itu dipencet. Oh ya, yang seperti trompet itu ya. Ya, trompet-trompet Ya, seperti itu. betul. Itu untuk mengundang perhatian gitu. Oke. Nah, Ya, itu jadi ya, cara belum punya ciri menjadikannya khas seperti ya. itu. Untuk jualan kerupuk belum punya ciri khas nih bunyinya bunyi apa. Masih Iya, ganti-ganti ya. ya Gitu, ganti-ganti. Sutata. Oke, Sebenarnya baik. kalau mau bagus, kalau Hmm, bagus ya, kalau memang Iya. itu ciri khasnya memang megapun dengan direkam suara sendiri gitu. Oh gitu. Iya. Jadi pakai suara ya, kemudian pakai Iya, speaker berarti seperti itu ya. iya, Oke. Baik. Terima kasih Pak Sunoto. Jadi kalau Mas Sunoto ini kerupuk ya, dengan berbagai macam kerupuk. Tadi ada kerupuk ikan, kerupuk Bangka. Wah, kerupuk ikan tuh enak buat makan teman makan ya. nasi ya. Memang kerupuk Oke. Bangka itu kan adalah produk ya. Iya, Bangka itu kan adalah produk ya. betul. Kalau kerupuknya sendiri memang ikan. Oh Nah, gitu. tapi dia, Oh, jadi kerupuk Bangka ikannya itu. ya, tapi dia Oke. ada beberapa macam. Dia ada juga kerupuk kulit. Nah, itu saya juga sering bawa kerupuk kulit. KPU Budi Utomo bergabung. Iya. Iya, Oke. Jadi brandnya Bangka gitu ya. Jadi banyak jenisnya, ada kerupuk ikan, kerupuk kulit juga gitu ya. iya, Oke. Terima kasih banyak Mila dan Pak Sunoto nih. Jadi kalau Mila tadi bisnisnya macam-macam ya, ada frozen food juga, bahkan ada yang dibuat sendiri, yaitu tadi itu kacang sembunyi ya. Menarik nih, belum pernah saya dengar kacang sembunyi tadi itu yang menggunakan pangsit. Kalau Pak Sunoto bisnisnya adalah kerupuk ya, seperti itu. Oke, nah kemudian pertanyaannya adalah mungkin ini agak sedikit sensitif dia. Pertanyaannya adalah kenapa sih Mila dan Mas Sunoto ini memilih bisnis produk tersebut? Silakan mungkin Mila boleh menjawab duluan. Iya, aku sih kenapa aku pilih itu kan snack ya jatuhnya kalau yang cemilan itu karena kan targetnya semua kalangan. Kalau nggak pedas, anak-anak kecil juga bisa makan gitu.
Terus kan betul. buat pas pandemi kayak gini juga kan banyakan di rumah, jadi kerjaan kantor kadang jadi sambil nyemil Oh gitu. iya, kebiasaan cemil ya, cemil ya. Iya. Oke. Kalau untuk frozen food-nya kan, kalau untuk targetnya ibu rumah tangga kan bisa disimpan Hmm, di kulkas hmm, juga kan, betul tahan betul. lama juga gitu. Hmm. Oke, tapi memang benar loh. Ini mungkin teman-teman bisa koreksi juga. Yang saya tahu tuh produk frozen food itu memang lagi naik-naik daun, apalagi semenjak pandemi ya. Tahun 2020, 2021 itu produk-produk frozen food itu sangat sangat banyak diminati. Mungkin salah satu alasannya karena yang tadi yang disampaikan oleh Mila ya, karena pandemi di rumah aja. Jadi mungkin kalau masak ini itu bosen, akhirnya pilihnya adalah frozen food gitu yang siap saji kan, tinggal digoreng aja gitu ya. Kalau kacang sembunyi tadi inspirasinya dari mana, Mila? Untuk kacang sembunyinya sebenarnya aku tuh nggak sendiri, jadi aku bareng sama temen tunanetra juga. Oke, Jadi kolaborasi. iya bareng-bareng sama temen aku juga buatnya. Oh gitu, wah luar biasa kreativitas ya jadinya ya. Teman-temannya semuanya tunanetra atau non disabilitas juga? Yang satu tunanetra juga, tapi yang satu awas karena kan harus digoreng dan gorengnya itu kan Hmm, secara fisik harus dilihat karena kalau kematangan juga nggak bagus dari ya warnanya. bagus betul, 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 betul. Ya quality control-nya ya harus dijaga juga kualitasnya begitu ya. Iya. Oke, kalau Mas Sunoto, apa nih alasannya kira-kira berbisnis kerupuk? Iya, kalau saya sih sebenarnya sejarahnya panjang ya. Hmm, Karena kan oke, dulu kan saya tidak langsung berjualan kerupuk seperti ini ya. ya, Dulu saya itu adalah jasa massage oke, ya. tadinya gitu. Nah, seiring bergulirnya waktu dan banyak sekali kendala-kendala karena kalau mempertahankan jasa massage Hmm, itu hmm. sehari dapat 2, sehari dapat 1, Oh belum ya. nanti ada permasalahan-permasalahan di antara rekan kerja karena saya kan tidak punya tempat sendiri ya, karena saya ikut Hmm, orang gitu. ya. Saya pikir, lah saya kok dengar brand kerupuk Bangka yang dijual sama teman-teman tunanetra. Oke. Dan dulu paling banyak itu di Jakarta Barat ya. Hmm, Akhirnya saya pikir-pikir, kalau saya bertahan begini terus, sampai hmm. kapan? Nanti lama-lama kakak saya nggak percaya bahwa saya bisa merintis kemandirian. Oke. Akhirnya saya mencari partner, adik-adik kelas saya Hmm, bergabung di situ di Talas 1, Pondok Cabe. hmm. Nah, dari 2011 itulah saya merintis. Itu tidak langsung kerupuk Bangka sebenarnya. Tapi Oke. itu lebih kerupuk-kerupuk yang dijual di warung. Ya, seperti kerupuk keramba, Hmm. kerupuk kerupuk mie yang Kerupuk mie. keriting-keriting Oh, kayak iya, gitu. iya, keriting-keriting betul. Nah, seperti itu. Nah, setelah biaya berkumpul, Hmm. akhirnya dulu kalau belanja 300 saja sudah cukup ya untuk kerupuk Bangka itu. Oke, Karena 300.000 sudah cukup tuh. sudah cukup. Karena Oke. dulu kerupuk itu harganya 3.000 dari pabrik Bergabung. itu. Oke, Kita berarti jual dapat 6.000 itu Hmm. sudah bisa dibilang sudah bisa tersenyum. Wah, udah bisa ketawa TV lah gitu kan ya. Oke, oke, oke. Nah, dari situlah saya bertahan sampai saat ini. Begitu Hmm. Oh ceritanya. begitu sejarahnya. Jadi membuktikan kepada kakak bahwa bisa hidup mandiri dengan salah satunya berjualan kerupuk seperti itu ya? Betul. Luar biasa Mas Sunoto, luar biasa. Ini dapat memotivasi banyak teman ya. Jadi kita bisa hidup mandiri dengan melakukan banyak hal. Contohnya salah satunya ada dengan berjualan ya, berjualan kerupuk ya, luar biasa. Baik, terima kasih Mila dan Pak Sunoto. Ini yang selanjutnya nih, mungkin Mila dan Pak Sunoto bisa ceritain gimana sih cara kalian tuh memasarkan produk kalian. Nah kan Mila sama Pak Sunoto kan jelas berbeda ya, dan target pasarnya juga mungkin sedikit berbeda.
dari Mila dan Mas Sunoto ini. Ya, kira-kira gimana sih cara kalian tuh masarkan? Apakah secara offline ataukah ada cara online seperti itu? Silakan, mungkin boleh nih dari Mas Sunoto dulu deh, gantian. Ya kalau memang kerupuk Bangka ini kan memang kerupuk yang tidak ada di warung-warung ya. Betul, betul, betul. Nah, maka cara saya memasarkan itu ya secara offline. Offline. Tapi memang suatu saat saya punya keinginan ini juga bisa dipasarkan dengan 2 metode, yaitu offline dan online. Tapi itu nanti ke depannya ya. Untuk sekarang ini kita pasarkan secara offline. Nah, yang saya ingatkan kepada istilah saya beri motivasi kepada teman-teman dalam memasarkan barang makanan-makanan seperti ini secara offline itu jangan putus asa intinya. Harus sabar dan jangan putus asa, jangan takut melangkah. Sabar dan jangan putus asa. Oke. Ya, dan jangan takut melangkah. Meskipun resiko di jalan itu ya banyak. Oh iya, berbahaya ya, wah kendaraan lewat. Ya, saya aja sikut saya sudah berapa kali dihantam mobil gitu. Waduh, lecet begitu ya. Ya, tapi itulah tantangan untuk kita ini loh, bahwa kita itu sebenarnya bisa kok merasakan getir dan manisnya kehidupan seperti masyarakat pada umumnya. Itu motivasinya. Wah, luar biasa. Jadi jangan pernah kita berputus asa ketika kita sudah keluar dari pendidikan, entah itu panti sosial atau SLB. Jangan kita menyerahkan diri kita kepada keluarga kita, bukannya kita tidak mau sama keluarga, tapi terlalu bergantung, jangan terlalu bergantung gitu ya. Pikirkan masa depan kita bahwa bagaimana nanti kalau sama-sama tua keluarga, misalnya saya sama kakak, kalau sama-sama tua gimana ya? Apa nggak tambah repot? Begitu pikir, gitu cara kita mikirnya. Kalau kita berpikir seperti itu, maka motivasi itu bisa membuat semangat kita. Terus yang kedua, ini kita juga bisa memberitahukan kepada para pemangku kebijakan di negeri ini. Kalau negara ini tidak ingin dibebani dengan moral, artinya banyak orang-orang yang turun di jalan dengan membawa soundbox, nyanyi kan gitu kan ya. Karena itu ada kan ya. Betul, ada banyak. Nah, kalau negara tidak ingin dibebani moral secara dengan seperti itu, maka ya dukunglah kami gitu loh. Dukunglah kami. Ya tidak perlu yang neko-neko. Artinya gini, kuatkan dulu perekonomian masyarakat. Kalau perekonomian masyarakat diperkuat, otomatis daya beli kan meningkat. Nah, kamu yang tunanetra itu akan terkena dampak positif. Usaha saja akan laku. Biasa mau makanan seperti Carmila dan saya jalani ini. Betul. Kalau perekonomian masyarakat lemah, ya bagaimana ya? Saya sudah merasakan dari 2011 itu berbeda dengan yang 10 tahun yang jelang 10 tahun ini, gitu. Jadi selama 5 tahun saya merasakan, wah mapan hidup, gitu loh. Tapi setelah 5 tahun ke sini kok agaknya berkurang ya. Gitu. Ya, menurun ya. Iya. Iya. Itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Mas Sunoto untuk berbaginya. Luar biasa nih, sudah banyak memberikan banyak motivasi ya Mas Sunoto nih. Jadi kesimpulannya Mas Sunoto masih menjajakan secara offline ya untuk kerupuknya sendiri. Gitu. Tapi memang ada rencana, ada kemungkinan untuk dijadikan online seperti itu ya. Nah, kalau Carmila sendiri gimana nih? Iya, kalau aku kan mulai jualan itu dari 3 tahun yang lalu. Sebelum ada pandemi kayak gini, aku kan bisa bawa makanan ini tuh ke kampus. Jadi ditawarin ke teman-teman kelas. Iya.
Tapi pas Oh, posisi kayak gini, jadi aku cuma posting-posting di WA aja. Masih tetap bisa berjalan sih alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Oh, karena kuliah juga online ya, Iya, Carmila ya? kuliah pun online. Jadi Waduh. ya cuma posting di WhatsApp aja sih. Oh gitu, wah, luar biasa. Jadi awalnya offline mungkin ya karena tadi ditawarin di kelas seperti itu ya. Karena pandemi kondisi saat ini, jadi terpaksa online gitu ya. Iya, paling Terpaksa secara tidak diminta langsung. ditaruh di warung-warung juga. Jadi Oh, di ada packing dititipkan di kecil. warung-warung juga. Begitu. Oke, luar biasa. Nah, berkaitan dengan hal itu nih menyambung juga dengan pertanyaan selanjutnya. Kan kondisi pandemi itu ya kita bisa tahu ya, ekonomi banyak yang jatuh juga nih. Nah, untuk Mas Sunoto sama Mila sendiri, dengan adanya perubahan kondisi dan perubahan sistem dagang yang kalian lakukan, berpengaruh nggak sih kepada bisnis kalian? Atau justru menurun drastis kah? Ataukah justru malah ada yang meningkat, ada satu yang meningkat, produk yang lain menurun, seperti itu. Bagaimana? Mungkin Mila dulu boleh. Iya, lumayan sih berpengaruh. Makanya kenapa aku jadi reseller makanan. Jadi tuh aku bisa memilih apa yang mau aku jual. Jadi orang tuh nggak bosan, postingan aku bisa berubah-ubah. Cemilannya tuh nggak itu aja yang aku jual. Jadi Bervariasi. iya, orang udah beli hari ini beli apa, besoknya bisa berubah, walaupun dengan orang yang sama. Oke. Jadi variasi produknya itu yang membuat bisnisnya Mila juga bertahan meskipun dalam keadaan pandemi begitu ya. Dan juga bisa dipasarkan secara online tadi begitu. Oke, kalau Mas Sunoto nih yang offline, ini pasti berpengaruh nih kalau menurut aku nih. Gimana Mas Sunoto? Mikrofon aktif. Iya. Nonaktifkan mikrofon. Awal-awal new normal itu akhir atau bahkan 2020 awal berarti ya? Oh, awal-awal COVID 2020 awal berarti ya? 2020 itu kan posisinya Ramadan ya. Betul, hampir Nah, Ramadan. itu malah saat itu sempat meningkat gitu kan. Oke. Sempat meningkat dan setelah itu kan awal-awal new normal tuh. Nah, awal-awal new normal itu juga lumayan, paling tidak ya 10-12 bungkus terjual lah gitu. Nah, semenjak lonjakan kedua yang disebut dengan varian Delta, jadi kan lonjakan pertama itu malah orang banyak yang simpati ya simpati ya iya, beli ya iya gitu ya. Nah, di lonjakan kedua ini yang varian Delta itu Masya Allah, kalau seandainya sehari laku 5 saja, 5 bungkus itu sudah alhamdulillah. Waduh, berarti di bawah 5 ya, di bawah 5 bungkus sehari setelah varian baru itu muncul ya, Mas Iya. Sunoto. Waduh, luar biasa. Jadi drastis ya ketika varian baru itu muncul, kemudian sangat-sangat berpengaruh kepada pembelian produknya Mas Sunoto. Betul. Ya, berarti itu Nah, di samping akhir-akhir itu ya. ditambah juga modal yang kecil. Oke, kekurangan modal begitu ya, Nah, Mas Sunoto. kalau Carmila ini kan setidaknya ya karena dia hidup bersama keluarga ya, tentu ada bapak dan ibu di sana kan. Nah, kalau saya Bisa ini kan pinjam dulu lah gitu. ya seperti itulah kan. Iya. Ya, kalau Oke. itu sebagai orang tua kan kalau anaknya pengen mandiri tentu wah orang tua senang banget gitu kan. Apalagi awal-awal Carmila masuk ke PKBM Yarvin itu, Yayasan Rosul Muwaffiqin, kemudian langsung setelah lulus langsung masuk ke jenjang perguruan tinggi. Alangkah bahagianya orang tua gitu kan. Nah, kalau saya ini apa-apa ngurus sendiri, ya modal cari sendiri, sampai daftar ke kampus pun datang sendiri tanpa didampingi oleh keluarga. Ya, memang saya harapkan walaupun keluarga saya merasa kakak saya merasa keberatan, saya katakan gini, Mas, kalau mendidik saya itu jangan tanggung-tanggung. Jangan saya udah keluar dari asrama masih diminta lagi untuk kembali ke Ciledug, enggak lah. Saya harus biar bagaimanapun saya harus berjuang untuk merintis kemandirian seperti itu kan. Nah, akhirnya kakak saya percaya. Nah, ya sudah. Ya jadi semuanya saya tanggung sendiri. Nah,
memang ya risikonya ya seperti ini, dengan modal sedikit, jadi yang dipasarkan ya cuma seadanya modal itu, gitu. Itu, Mas Oke. Givari. Oh, jadi Mas Sunoto keluarganya tinggal di Ciledug? Ya, di Ciledug sama di Karangtengah. Oh gitu, tapi Mas Sunoto sewa rumah di daerah Pondok Cabe, begitu ya? Betul. Oke, iya. Jadi hidupnya serba mandiri, semuanya dari modal. Jadi kalau misalkan produknya lagi turun nggak laku, otomatis modal juga jadi sempit ya? Jadi nggak ada ya? Kira-kira iya, kira-kira seperti itu. Ya paling kalau ada saweran-saweran, Oke. "Mas, ini buat beli minum," tahu-tahu Oke. gocap, itu saya masukkan ke modal, gitu kan. Jadi ada ya yang maksudnya kalau Mas Sunoto lewat di jalan, kemudian orang ngasih tanpa beli kerupuknya, tapi ngasih gitu ya? Iya, begitu. Dan, Oke, nah ini iya. juga motivasi juga untuk teman-teman kalau misalkan ada yang mengalami seperti saya, memang kadang-kadang kan dilema ya mau ditolak gimana, kalau diterima kayak seolah-olah tidak ada harga dirinya kan gitu kan. Nah, pesan saya, husnudzon saja, berprasangka baik saja, mungkin itu orang mencari kesempatan untuk Farhan Askal Wafa bergabung. Oke. begitu saja sih intinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Sunoto. Oke, balik lagi ke Mila nih. Mila, untuk kacang sembunyinya, gimana respon pasar? Teman-teman udah gimana nih? Memberikan banyak keuntungan nggak nih? Ya langsung to the point ya, memberikan banyak keuntungan nggak? Sejak kapan sih itu tuh kacang sembunyi baru-baru ini atau sejak kapan? Awal tahun lalu. Oh, awal tahun lalu. Iya, awal Oh, tahun baru. sebelum pandemi? Iya, sebelum. Oke, sebelum pandemi. Ya, terus bagaimana Mila? Iya, memang kan awalnya tuh orang masih bingung gitu, kacang sembunyi itu apa gitu. Jadi Iya, ya mau kan kita juga kalau sama-sama tunanetra bingung juga kan kalau cuma dikasih foto. Akhirnya ya udah betul. kita buat dan pas dicobain gitu ya alhamdulillah pada suka. Hmm. Tapi Oke. emang kendalanya pas lagi pandemi ini juga emang cukup berpengaruh kalau untuk yang kacang sembunyi. Makanya Gitu. hampir berapa bulan tuh lagi vakum juga, nggak buat-buat Oh, lagi. nggak buat lagi. Oh, lagi kosong nih berarti ya stoknya ya. Wah, sayang teman-teman, berarti belum bisa pesen nih. Ya karena itu kan biasanya offline bawa Hmm. ke yayasan, terus Hmm. itu tuh biasanya lumayan dari situ. Tapi pas lagi kayak gini kan online semuanya, jadi Hmm. pemasarannya yang bikin bingung. Oke, betul. Karena susah juga ya kalau online karena juga belum banyak yang kenal, penasaran nih apa ya begitu ya kalau cuma online gitu ya. Iya, cuma tadi penasarannya adalah karena banyak generasi micin yang seneng ya dengan makanan-makanan yang apapun itu dijadiin bumbu gitu. Bahkan sekarang singkong Iya, aja tuh dikasih bumbu ya. Bumbu keju alhamdulillah lah, sih bumbu kalau yang pedas. udah kenal pasti kayak kemarin tiba-tiba pesan berapa puluh itu bisa kita buatin. Cuma kalau misalkan stok itu emang nggak ada. Paling kayak Ada pesanan aja gitu. pre-order. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya kalau yang mau PO silahkan. Tapi ada DP-nya ya untuk modal awal dong. Untuk bikinnya, iya kan butuh modal ya. Oke, teman-teman kalau yang mau PO bisa langsung kabarin Mila ya untuk kacang sembunyinya tadi ya. Mungkin aku juga mau PO nih. Penasaran tuh rasanya kayak apa ya. Oke, nah kemudian yang selanjutnya masih berkaitan juga dengan hal yang sama, kendala. Kendala apa aja sih yang dialami selama berjualan untuk Mila dan Mas Sunoto? Silakan Mila dulu boleh. Ya, kalau aku sih lebih ke pemasaran memang. Hmm. Kalau misalkan untuk kayak kacang sembunyi itu goreng kan seperti yang dibilang Mas Sunoto itu aku tinggal masih sama keluarga. Jadi ada Hmm. kakak, ada ibu yang bantu misalkan untuk ngegorengnya. Tapi kalau Oke, lagi pandemi kayak gini lebih ke pemasaran memang. pemasaran Bingung ya. untuk ngejualin ada barang tapi mau dijual kemana tuh bingung. Masih bingung ya, benar-benar karena udah terbiasanya sebenarnya offline ya, lebih seneng offline awalnya kan, Iya. gitu. Oke. Ya mudah-mudahan nanti ya ketemu caranya dengan cara online. Mungkin juga Mila juga udah ada rencana bikin toko di platform gitu, e-commerce gitu atau marketplace. Ya mudah-mudahan ya Mila ya.
Jadi kendala terbesarnya adalah untuk semenjak pandemi ya, adalah pemasaran, begitu ya, pemasaran produknya. Oke, kalau Mas Sunoto, tadi sih sudah sempat sih ya, banyak kendala ya, yang berbahaya di jalan, polusi, itu juga termasuk kendala ya, Mas Sunoto. Apalagi produk yang dijual tuh makanan gitu. Mikrofon aktif. Betul sekali. Mikrofon. Jadi semua penjual atau pedagang, pembisnis apapun itu, baik online maupun offline, tentu Cambiusnya adalah di market. Betul. Cambiusnya di market. Nah, kendati demikian, memang kalau usaha kita itu memang satu-satunya jalan yang kita tempuh, kita harus motivasinya harus don't despair, jangan berputus asa. Oke, betul. Pasti begini ya, setiap kita punya kebingungan, tentu kan ada yang kita keluh kesahkan. Kalau yang kita keluh kesahkan itu tentu salah satunya yang menciptakan kita. Tentu dong. Betul. Allah SWT pasti akan memberikan guidance kepada kita. Betul. Selama kita mau berkeluh kesah kepadanya. Betul. Itu saja. Jadi kalau saya sih bekalnya secara psikis ya. Asal malam tahajud. Secara rohani ya. Ya. Malam tahajud. Salat subuh, baca zikir dan tadarus. Insya Allah siang begitu saya melangkah itu sepertinya rasanya berbeda gitu. Tapi kalau saya meninggalkan hal itu, rasanya berbeda juga. Berbedanya kalau lebih payah ya. Lebih payah. Jadi bekal kita hanya itu sebenarnya. Nah itu ya tentu berlaku untuk agama apapun, keyakinan apapun, itu menurut caranya masing-masing. Betul. Ya. Tapi segala apapun yang kita jalani atau kemampuan apapun yang kita punya, yang jadi pegangan kita, yang menjadi guidance kita adalah yang menciptakan kita. Gitu sih. Oke, baik Mas Sunoto. Jadi kendala apapun bisa terlewati ya, kalau kita percaya bahwa kita bisa melewatinya gitu. Tapi berarti garis besarnya hampir sama juga dengan Mila ya, bahwa pemasaran itu menjadi permasalahan utama juga dalam dunia bisnis ya. Kalau kita sudah ketemu pasarnya mungkin enak ya, tapi ketika kita putus dengan pasarnya, peminatnya itu repot juga ya untuk memasarkan produk-produk kita gitu. Cuma kalau Mas Sunoto ditambahkan dengan resiko-resiko berbahaya tadi ya, karena menjajakannya di jalan ya, polusi, kemudian kendaraan yang lewat gitu. Wah, itu taruhannya nyawa juga ya, Mas Sunoto. Ya, itu kalau musim berbuka puasa itu. Katanya subhanallah. Betul. Sudah macet, masyarakat itu selalu memberikan sesuatu. Pak, ini untuk takjil. Kita tolak di mana? Kita pegang nggak? Jadi tentengannya malah tambah banyak. Betul. Oh gitu. Iya. Jadi dari yang macet itu malah jadi berkah bagi teman-teman yang jual kerupuk ya. Betul. Iya. Kalau yang bawa motor atau bawa mobil sih pusing ya. Tapi ternyata di balik itu ada keberkahannya. Oke, ya, baik. Tentengannya itu ya kayak macam snack kayak gitu kan. Jadi kan lebih berat ya. Iya, betul Mas Sunoto. Oke, kemudian selanjutnya adalah, nah kalau udah tahu kendalanya, kira-kira punya planning nggak atau rencana nih, gimana nih ya untuk memajukan bisnis yang saya punya gitu. Mungkin dari Mas Sunoto dulu nih, untuk mengembangkan bisnis kerupuk. Atau nggak perlu rencana deh, apa yang dibutuhkan oleh Mas Sunoto? Kita juga mau dengar nih, kira-kira yang dibutuhkan oleh seorang pembisnis kerupuk yang menjajakan di jalan tuh apa sih yang dibutuhkan? Fasilitas seperti apa? Barang seperti apa yang dibutuhkan? Silakan Mas Sunoto. Baik. Peralatan yang kita butuhkan adalah tas, bag yang transparan, yang dibuat dari plastik. Tas yang transparan biar terlihat oleh pelanggan ya. Betul. Itu memang plastiknya tidak bisa sembarang plastik, harus yang tebal gitu ya.
Terus yang kedua, ya kalau ada ya megafon. Oh, mega oke. Biar biar bisa ngeluarin suara keras gitu ya. Betul. Oke. Kemudian menggunakan tongkat lurus yang besi. Tongkat lurus, oke. Untuk Kalau bantu jalannya ya. kalau ada besinya itu yang stainless. Itu Oke. Warna hitam, instruksi orang pengetahuan, pesan suara. Itu yang dibutuhkan sih. Itu sih, itu aja ya kalau kerupuk kira-kira mungkin itu ya, dari tasnya, megafonnya, tongkatnya yang lebih memadai seperti itu ya, Mas Unoto. Betul. Oke, iya. Membawa kadang kan bawanya banyak juga ya. Kira-kira sekali bawa berapa tuh Mas Unoto? Nggak mungkin 100-100-nya dibawa kan? Instruksi orang Kalau pengetahuan, bag pesan yang suara. saya punya ini, Mhm. itu muatnya 20 20, sampai oke. 20-25 ya. Mhm. Gitu. Muatnya segitu. 20-25 aja kayaknya mungkin udah gede ya. Gede banget ya tasnya ya. Iya, tapi Oke. ketimbang kita menggunakan pikulan, Mhm. itu resikonya lebih besar karena dia bisa tersangkut-sangkut oleh pohon, Oh iya, betul. malah cepat rusak barangnya gitu. Iya, Belum nanti benar. terkena debu. Itu dia tuh Mas Unoto. Jadi harus benar-benar rapat juga ya, debu polusi Ya, di jalan ya. Iya, betul. nah, Oke, makanya jadi bag yang saya punya itu sebenarnya ingin saya modif lagi. Tapi ya gitu. memang ya kembali lagi harus ngumpulin dulu. Betul, harus nabung dulu. Ya. Oke, terima kasih Mas Unoto. Jadi kalau planningnya belum ada nih ya, masih sama aja nih ya, akan menjajakan secara offline. Atau tadi katanya Nah, juga ada rencana ya, rencana mau online juga mudah-mudahan. ada rencana, tapi memang saya Oke. butuh pembelajaran. Nah, Oke. semoga komunitas sahabat mata jari ini nanti ada bisa menyisihkan waktu bagaimana sih caranya? Atau Amin. mungkin bisa belajar sama saudari Carmela seperti apa sih? Begitu sih. Ya, memanfaatkan sosial media untuk berbisnis ya kayak Mila tadi ya. Nah, kalau Mila gimana Mila? Ada planning atau ada barang apa sih yang dibutuhkan gitu untuk mendukung bisnisnya Mila? Ya, kalau aku sih pengen tuh bisa buka toko di marketplace ya, karena biar jangkauannya juga lebih luas, biar Betul. jelas juga kan ada tempat untuk pemasarannya. Karena kan kalau sekarang juga masih online, belum bisa ngejual secara offline, jadinya balik lagi ke pemasaran yang dipikirin tuh Iya, betul. Oke. Jadi dari kendala pemasaran tadi muncullah ya solusinya ya. Jadi ya. resolusinya adalah dengan online gitu ya. Akhirnya jadi punya pasar baru, nanti punya pelanggan baru gitu ya Mila ya. Iya, jadi kan pemasarannya lebih luas, banyak Luas. yang dijangkau. Betul. Ya, mudah-mudahan bisa ekspor. Amin ya. Usaha-usaha tunanetra bisa ekspor ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi seperti itu ya rencananya hampir sama ya untuk bisnis ke depannya mungkin online apalagi era digital sekarang ya. Tapi kalau barang yang dibutuhkan atau fasilitas khusus yang dibutuhkan apa kira-kira Mila? Kalau Mas Unoto tadi kan tas gitu ya, kemudian megafon, tongkat. Kalau aku nggak, alhamdulillah sih maksudnya kalau untuk produksi, karena kan udah pernah produksi beberapa kali, jadi udah ada semua alat-alat ya sebenarnya, Oh, tinggal syukur alhamdulillah pemasaran sudah aja lengkap gitu. ya. Cuma iya Hmm. pemasarannya aja sih yang jadi kendala. Selalu jadi kendala itu Gitu. pemasaran. Oh gitu, oke. Atau mungkin nanti kemasan si kacang sembunyinya bisa lebih menarik lagi ya. Itu kan nilai tambah ya. Oh iya Iya kan, kan, teori ini ekonomi kan itu ya. Iya sebelumnya kan? standing points pengennya tuh di press, jadi Oke. bikin pakai motif-motif yang lucu kan bisa juga lebih menarik. Betul. Wah, iya benar. Apalagi sesuai dengan rasanya. Tadi ada bumbu-bumbunya soalnya kan ya. Iya, Iya. Oke. Mantap. Ya semoga aja bisa dikembangkan kalau gitu ya. amin. Amin. Ya. Oke. Untuk yang offline Mas Givari Hmm. sebagai tambahan, Hmm. biasanya kan kita terkendala oleh cuaca ya. Hmm.
Nah, tentu kita butuh untuk melindungi tubuh kita Iya, dan juga betul. dari Udara panas, udara hujan ya, cuaca hujan. yang jadi problem itu adalah ketika air turun. Oke. Ya, itu tidaknya harus ada apa gitu yang dibutuhkan yang supaya bisa melindungi Oke, betul betul tubuh betul. dari derasnya air gitu kan. Betul, Kalau melindungi ya tubuh dan memang produknya itu juga ya. iya, ya memang endingnya sih neduh, tapi untuk mencari tempat teduh itu kan kita harus menunggu ada orang sambil kita jalan gitu. Oh Tapi iya, itu betul. Kita kan nggak bisa bisa cepat-cepat cari bisa tempat dilindungi teduhan ya. dengan pakaian itu tadi seperti Hmm. mantel atau jas hujan yang betul-betul rapat ya. Betul 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 Gitu. betul. Oke. Iya memang kalau kalau karena ini kan sifatnya offline dan menjajakan langsung di jalan. Nah, ini memang kebutuhannya jauh lebih banyak ya untuk perlindungannya, kemudian untuk tambahan-tambahan alat dukungannya ya, Mas Unoto. Ya mudah-mudahan nanti bisa dicarikan Betul. jalan nih untuk membantu teman-teman yang sama jual kerupuk juga banyak ya. Di daerah dekat rumahku juga banyak nih Mas Sunoto suka ketemu Iya, juga iya. sama tunanetra yang jual kerupuk juga begitu. Oke deh. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, mungkin sahabat Mata Jadi udah banyak yang penasaran nih pengen nanya-nanya. Untuk yang terakhir, mungkin Mila dan Mas Sunoto bisa kasih motivasi singkat nih untuk kepada teman-teman sahabat Mata Jari khususnya dalam dunia bisnis gitu ya. Bahwa tadi Mas Sunoto juga udah banyak kasih motivasi sebenarnya ya. Nah, jadi gimana nih kira-kira motivasi seperti apa yang bisa kalian berikan untuk khususnya dalam bisnis ya, dunia bisnis? Silakan mungkin Mila dulu boleh. Iya, sebenarnya mau jualan apapun udah pasti ada resikonya. Balik Betul. lagi sih ke diri kita, kalau emang kita udah bertekad, pasti insya Allah pasti bisa, pasti ada jalannya. Kalau kita juga mau berusaha, terus berdoa. Oke, bertekad Intinya jadi sih ya. nggak boleh nyerah juga sih. Mau Oke, mau oke. hasilnya seberapapun, ya terima aja dulu. Insya Allah kan nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Betul, betul, betul. Setuju deh sama Mila gitu ya. Jadi jangan menyerah. Yang namanya naik turun dalam bisnis biasa ya Mila ya. Iya, Iya, rugi yang namanya naik sekalipun turun ya dalam udah bisnis terima biasa. aja. Iya, begitu-begitu. Tinggal dipikirkan aja mungkin nanti gimana nih caranya biar makin laku lagi, makin besar lagi pasarnya gitu ya Mila ya. Iya, Oke, oke. Ada lagi? udah sih cukup itu aja. Ya, Hmm, yang intinya sih emang jangan nyerah sih, mau kayak gimana pun yang itu. nyuruh ya. Betul, karena itu bertarung dengan diri sendiri itu tantangan paling besar sebenarnya ya. Iya. Musuh terbesar ya diri sendiri itu. Oke, oke, oke. Nah, kalau dari Mas Sunoto nih, tadi udah banyak sih sebenarnya ya motivasinya. Wah, aku terkesima tadi dengarnya juga. Gimana Mas Sunoto? Iya, saya adalah salah satu salah seorang yang dididik di Makfufin. Walaupun saya tidak tinggal di Makfufin, tapi saya merasakan kepesantrenan di Makfufin. Saya sebagai santri, di situ saya mendapatkan moto hilangnya mata tak hilang cahaya. Oke. Artinya tidak berfungsinya mata bukan Hmm, berarti cahaya itu hilang. betul, betul. Kita diberi akal sehat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada yang memberi akal sehat. Maka berjuanglah dengan segala apa yang kita bisa. Nah, kita bisa berjualan begini, lama-lama masyarakat juga respect. Oh, itu saja bisa, yang begitu saja masih bisa melangkahkan kaki, Betul, betul. gitu kan. Ditambah lagi dengan pendidikan. Nah, ternyata pendidikan itu juga bisa meningkatkan respect publik Betul, yang betul. begitu tinggi. Ya, Masya Allah, itu si Om Tunanetra itu kegiatan sehari-harinya jual kerupuk, tapi dia kuliah juga ya pakai jas, Iya. Hebat jalankan. loh. Nah, Masya Allah, gitu kan. Masa kita kalah loh, begitu kan. Saya kalau lagi mangkal gitu ya, di daerah Molek gitu, di pangkalan ojek. Saya kalau ditanya kegiatan saya apa,
Ya, saya di samping jualan kerupuk ini ya saya jual jasa juga, Pak. Bang, saya ya mijit, terus kegiatan pendidikan saya juga sedang menjalani studi di kampus ini, saya ceritakan gitu. Kalah loh kita. Nah, ternyata supaya ini sekaligus memberikan edukasi terhadap publik ya tentunya. Betul. Bahwa kita ini tidak ingin dikasihani, tetapi kita ingin hidup sejajar bersama mereka. Oleh karenanya, jangan malu, jangan gengsi. Kalau terpaksa tidak ada modal, ternyata mereka ada juga yang terpaksa nyanyi di jalan. Oke, tapi jadikan semua itu batu loncatan. Artinya, kalau Anda terpaksa nyanyi di jalan dengan menggunakan soundbox, jangan hasilnya itu Anda makan semua, tapi sisihkan untuk modal agar Anda bisa beralih profesi, entah itu dagang atau jual jasa, buka panti pijat misalnya, seperti itu. Syukur-syukur seperti saudara kita yang Pondok Cabai, saudara Hilmi, Masya Allah buka seperti itu, kan? Bisa buka kedai kopi seperti itu, kan? Mata hati ya. Alhamdulillah. Tentu jalannya tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti ada lika-likunya. Banyak lika-likunya. Saya beri contoh yang lain misalnya. Guru saya, Bunda Aryani, sama. Ada awal mulanya beliau ngajar di berbagai tempat. Lama-lama kok semakin lama semakin maju, jadi bisa membuka peluang atau buka lapangan kerja untuk masyarakat, gitu ya. Nah, seperti itu harapan kita seperti itu. Jadi teman-teman harus punya bayangan seperti itu. Soal hasilnya biarlah Allah yang menentukan, tapi kita harus punya bayangan seperti itu, punya harapan seperti itu. Dengan demikian kita tidak pernah putus asa untuk berusaha menekuni apa yang sekarang ini kita jalani, seperti itu. Luar biasa Wasuroto. Wah, ini motivasinya Wasuroto itu sejalan sebenarnya nih dengan visi misi yang dicanangkan oleh Mata Jari ya. Tadi jangan takut melangkah ya, seperti Mata Jari ya. Jangan menunggu, langkahkan kakimu. Nah, memang benar kata Mas Sunoto ya, kita harus melangkahkan kaki kita. Kalau kita nggak berani, kapan lagi ya? Kemudian yang kedua juga masalah kita tidak ingin dikasihani, tapi kita ingin disetarakan. Itu juga sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Riza nih, Bapak Riza Badarsa, founder dari komunitas kita ini. Beliau menyampaikan bahwa kita ini nggak perlu dikasihani dengan selalu diberikan donasi hanya dalam bentuk langsung barang atau uang seperti itu. Nah, kita mencoba untuk memanfaatkan itu menjadi investasi ke depan begitu, dengan pelatihan-pelatihan, mengikuti pengasahan bakat, minat dan bakat seperti itu ya. Jadi bisa hidup mandiri, jadi nggak harus bergantung terus kepada mereka. Dan yang terakhir tadi juga adalah mengenai from zero to hero ya. Dari ya awalnya bukan siapa-siapa, lama-lama ternyata bisa buka lapangan kerja sendiri ya. Itu malah hebat, malah bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik, terima kasih banyak Carmila dan Mas Sunoto untuk berbaginya dan bincang-bincangnya di sore ini. Luar biasa banget nih. Dari aku pribadi aja dapat banyak banget motivasi dari kalian berdua. Apalagi semoga teman-teman sahabat Mata Jari juga dapat ya banyak motivasi dan pelajaran. Nah, selanjutnya adalah kita akan buka sesi pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Bagi teman-teman sahabat Mata Jari yang ingin bertanya kepada narasumber kita, silakan buka mikrofonnya. Kita buka untuk 3 pertanyaan dulu deh. Silakan teman-teman dibuka mikrofonnya saja langsung. Silakan mau bertanya kepada siapa atau boleh kedua-dua aja. Silakan. Ya, halo, selamat sore. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore untuk Mas Sunoto dan Mbak Carmila ya. Duh, terima kasih banyak nih tadi mendengarkan sejak tadi terharu gitu. Kisah-kisahnya seperti itu dan
membuat terinspirasi saya sendiri gitu. Nah, tetapi ada beberapa pertanyaan nih untuk Mas Sunoto. Oke. Nah, pertanyaannya gini. Tadi kan udah dijelaskan ya Mas Sunoto bahwa ketika mengawali usahanya seperti itu. Nah, tetapi apa nih untuk sampai bertahan hingga detik ini tuh semangat apa sih seperti itu? Tadi kan udah dijelaskan ya untuk kendala-kendalanya seperti itu ketika misalnya hujan lebat, mencari tempat teduh itu sulit seperti itu. Lalu ketika sempat bersentuhan dengan mobil sikutnya seperti itu. Nah, untuk bertahan tetap hingga saat ini, detik ini tuh apa ya yang paling sangat-sangat membuat Mas Sunoto itu tetap bertahan gitu. Itu pertama ya untuk Mas Sunoto. Lalu untuk Mbak Carmila, kalau boleh tahu Mbak Carmila tadi kan katanya sempat diposting di WA ya, di WhatsApp seperti itu. Nah, kalau di WhatsApp itu kan kalau nggak salah itu kan 24 jam ya status itu akan hilang. Nah, apakah diposting terus-menerus dengan produk yang sama atau seperti apa gitu? Mungkin itu untuk Mas Givari, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ini pertanyaan langsung dari salah satu pengurus ya, Lata Jari. Jadi izinkan saya untuk mengulang dulu pertanyaannya. Pertama, untuk Mas Sunoto nih, motivasi apa yang membuat Mas Sunoto tetap teguh dalam menjalankan bisnis kerupuk meskipun dengan berbagai jenis kendala yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Sunoto sendiri? Silakan Mas Sunoto. Mikrofon aktif. Baik. Aktifkan mikrofon. Saya punya cita-cita ingin mengembangkan kemampuan ini lewat makanan dengan seperti yang saya sebutkan tadi. Saya ingin kalau bisa kita membukakan lapangan kerja untuk publik. Nah, melalui apa? Melalui makanan, begitu ya. Saat ini mungkin kerupuk, nanti mungkin bisa juga kita memproduksi sistik misalnya. Nah, sistik itu biasanya kan bisa kita tangani sendiri kalau masalah giling ya. Nah, kalau goreng, ngemas, itu kita perlukan yang berpenglihatan. Nah, di situ kan berarti kita bisa membukakan lapangan kerja. Betul. Ya, bisa juga nanti bukan hanya sistik, kopi misalnya. Nah, kopi kita juga melayani kopi ya dengan kopi yang asli dengan berbagai macam varian, gitu kan. Karena kopi ini juga terus terang sedang berkembang. Betul. Sangat berkembang ya. Baik di kalangan, terutama di kalangan tunanetra, kopi sedikit demi sedikit mulai berkembang. Betul. Nah, sehingga menarik minat saya untuk berpikir ke arah sana ke depannya. Begitu. Jadi karena cita-citanya itulah yang memotivasi Mas Sunoto untuk tetap teguh dalam menjalankan bisnis kerupuk itu ya. Cita-citanya luar biasa loh Mas Sunoto, jujur nih. Ya. Luar biasa loh ya. Jadi pengennya dari zero to hero tadi ya, from zero to hero tadi ya, dari nol sampai benar-benar bisa menjalankan. Kalau misalnya ada yang lain ini saya bisa mengabdikan ilmu di sekolah-sekolah swasta. Artinya kan saya tidak ketergantungan dengan gaji, tapi kalau saya punya gaji justru malah saya kembangkan untuk usaha seperti itu tadi. Betul. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak jawabannya untuk Mas Sunoto. Mudah-mudahan cukup menjawab ya untuk Cak Windra. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah untuk Mila tadi ya. Untuk Mila. Nah, pertanyaannya untuk Mila tadi apa ya pertanyaannya ya? Iya, aku ingat kok. Oke, aku jadi yang lupa nih pertanyaan tadi apa ya? Terlalu fokus sama Mas Sunoto. Ya kalau WA kan memang 24 jam dia bakal hilang. Tapi kalau aku sendiri dalam sehari itu bisa 3 kali ngupload. Jadi ada jam-jamnya
Jadi kalau pagi biasanya aku ngupload tuh frozen food. Kenapa aku pilih frozen food di pagi? Karena kan bisa untuk sarapan juga. Jadi kayak kebayang, oh kayaknya enak nih sarapan pagi ini gitu. Terus kalau Oke. untuk siang biasanya aku cemilan. Hmm. Karena kan emang jam-jam yang ngemil di siang gitu kan. Kadang kalau udah males makan siang bisa nyemil juga. Terus aku juga ngupload di malam. Malam tuh aku bisa ngupload dua-duanya. Bisa frozen food juga, bisa cemilan juga aku upload. Dan besoknya pun aku ngupload yang foto-foto yang sama tapi beda caption. Jadi bikin lebih menarik lagi gitu. Oke, ini hebat ya, Mila tuh maksudnya mengupload status aja, maksudnya mengupload produk-produknya di status WhatsApp aja, diatur sedemikian rupa ya. Jadi ngeliat waktu pagi, oh oke, pagi cocok nih yang berat-berat gitu ya. Oh kalau siang yang snack-snack ya, yang ringan-ringan gitu ya. Nah kalau malam kombinasi. Oh gitu ya, ternyata itu aja berstrategi ya. Luar Iya, biasa. karena kan Memang udah otak bisnis kalau banget udah ya. malam kadang kan udah pada santai, jadi kayaknya Hmm. lebih cocok nih keduanya diupload gitu. Oh iya pagi ini mau mesen deh jadinya. Oh gitu, iya ya. Pernah nggak uploadnya itu berupa video gitu, bukan berupa gambar? Iya video misalkan kayak biasanya kan aku kalau misalkan yang beli kakak sepupu atau siapa aku minta testimoni. Nah itu nanti aku pasti selalu minta sih untuk testimoninya dan itu bisa diupload jadi status. Oh gitu, wah luar biasa. Iya 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 benar-benar benar. Itu luar biasa loh. Pakai taktik juga ya. Jadi nggak asal upload-upload aja. Ini juga ilmu juga bagi teman-teman semuanya yang juga jualan ya. Jadi kalau upload di sosial media pun ya harus ada trik-triknya juga gitu ya. Kalau Mila lebih fokus kepada waktunya gitu ya. Kalau pagi ini lebih cocok ini gitu ya. Oke, mungkin ada juga yang lebih ke fokus kepada target pasar. Kalau memang followersnya, kalau misalkan di Instagram tuh banyaknya tuh yang anak-anak muda, mungkin lebih banyak postingnya yang jajanan-jajanan yang bermicin gitu ya, Iya, yang makanan-makanan ringan. kekinian. Iya, makanan-makanan kekinian gitu ya. Oke, jadi nggak sembarangan posting itu ya. Kira-kira garis besarnya ya, nggak sembarangan posting juga. Karena kita bisnis, serius bisnis itu. Nggak main-main gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Cak Windra ya untuk kedua narasumber kita nih. Oke, selanjutnya dibuka lagi nih. Masih ada 2 slot pertanyaan lagi bagi sahabat mata jari yang masih penasaran nih dengan kedua narasumber kita. Boleh? Oh iya, nanti boleh sebutkan namanya ya. Kalau Cak Windra mungkin siapa yang nggak kenal ya. Udah kenal semua suara Cak Windra tadi ya. Nah, nanti untuk teman-teman selanjutnya Selamat boleh sore sebut Mas nama. Bifari. Iya, Halo, selamat silakan. sore. Ya, saya Irmawati Iya, mau bertanya untuk Mbak Mila sama Mas Sunoto. silakan. Ya, kalau yang pertama untuk Mbak Mila, kan Mbak Mila punya usaha online juga usaha sendiri ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika Mbak Mila punya usaha sendiri, lalu mendapatkan kendala mendapatkan pesanan dari orang. Tiba-tiba pesanan itu dibatalkan sama orang itu. Kira-kira gimana Mbak Mila menanggapinya? Itu untuk Mbak Mila. Terus yang kedua untuk Mas Sunoto ya. Nah, kalau Mas Sunoto kan kendalanya di jalan ya. Usaha offline gitu kan. Betul, betul. Nah, kendala apa yang Mas Sunoto dapatkan ketika ada yang membeli dagangannya Mas Sunoto tapi uangnya nggak sesuai gitu. Maksudnya seperti misalnya kerupuknya misalnya dibelinya 3, tapi dikasih uangnya itu nggak sesuai sama harganya gitu. Misalnya gitu. Kira-kira Mas Sunoto sendiri menanggapinya gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Irma untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan Irma semuanya berkaitan dengan pelanggan ya sebenarnya ya. Untuk Mila dulu nih yang pertama nih. Bagaimana kalau pelanggan udah pesen tiba-tiba dibatalin? Wah, ngeselin banget ya. Gimana Mila? Iya Kak, emang sih harusnya itu di DP-in dulu ya. Jadi seenggaknya kita nggak rugi banget gitu. Jadi lebih baik emang di DP-in. Kalau misalkan
barang masih ada di kita kan kita bisa jual lagi ke yang lain sih. Oh Kayak gitu. sih Kak. Jadi Enggak produk yang di kan cancel kalau itu misalkan bisa lanjut. di-DP-in dulu aja. Jadi kan kalau di-DP-in modal kita ada sedikit balik. Gitu. Iya ya. Tapi berkaitan dengan hal itu juga, memang ada beberapa juga yang pernah aku dengar juga, beberapa teman-teman tuh untuk menghindari kerugian, biasanya mereka yang meminta DP duluan, DP-nya itu adalah untuk menutupi modal ya. Seenggaknya Iya. modalnya tuh kembali gitu ya. Seenggaknya modalnya tuh Istilahnya kembali. sih Keuntungannya nggak pembayaran dapat. kedua tuh itu udah tinggal keuntungan. Iya betul gitu. Jadi nggak rugi-rugi banget lah gitu ya. Oke, tapi masih bisa dijual lagi ke yang lain ya. Iya, kan secara Iya. fisik barangnya masih ada di kita, jadi masih bisa kita jual yang barang yang dibatalin itu. Iya betul-betul. Iya, kalau produk-produk jualannya Mila tadi memang bukan produk yang cepat rusak ya, bukan cepat rusak dan cepat kadaluarsa, jadi masih bisa dijual lagi, disimpan lagi gitu ya. Iya, kayak gitu. Oke. Itu kebetulan Kak Irma itu salah satu teman aku yang buat kacang sembunyi juga. Oh gitu. Oh Irma nih Iya, yang bantuin. Iya, iya udah lama kita juga sebenarnya kombinasi nggak ketemu berdua. Irma. Iya baru ngobrol lagi di sini sama Irma nih. Oh gitu. Oh jadi collab-nya salah satunya dengan Irma juga. Awal Oke. pencetusnya tuh di Kak Irma itu. Jadi Oh kita begitu. kembangin bareng-bareng, itu awalnya tuh Kak Irma yang punya ide kacang sembunyi itu. Wah, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Tunanetra emang hebat, hebat ya. Oke, semoga menjawab ya untuk Irma. Selanjutnya adalah untuk Mas Sunoto. Gimana Mas Sunoto tuh? Kalau uangnya yang diberikan itu berbeda. Ini memang kendala terbesar ya bagi teman-teman tunanetra ya ketika berjualan. Karena duitnya itu ya kita nggak bisa lihat meskipun banyak aplikasi untuk mengecek uang ataupun perbedaan sedikit ya dari panjangnya gitu, ya, dari ukuran begitu. Gimana Mas Sunoto? Mikrofon aktif. Nonaktifkan Ya, mikrofon. resiko-resiko semacam itu memang tidak bisa kita hindari. Saya dulu kan gabungan bertiga ya. Satu kontrakan itu, satu blok itu ngontrak bareng, ngontrak di sebelahan-sebelahan kita. Semuanya ketiga-tiganya merintis jual kerupuk. Oke. Teman saya berulang-ulang. Teman saya kena berulang-ulang. Nah, tapi untuk saya pribadi, ya mohon maaf bukannya saya sombong. Alhamdulillah gitu kan. Ya mungkin semua itu memang keadaan yang berbeda-beda. Betul. Mungkin saya tidak tahu ya. Karena pada dasarnya gini, kalau jualan di jalan itu atau usaha di jalan itu, paling utama adalah jiwa kita dulu tenangkan, dan jangan lupa sebut yang menciptakan kita. Karena ialah yang mengawasi kita. Oke. Dan selama saya jalankan, selama saya menjalankan ritual tersebut, ritual sambil berjalan gitu ya. Apa yang bisa kita hafal? Kalau istighfar ya istighfar. Kalau yang kita hafal, ya Allah ya hasbi Allah. Ucapkan terus itu sepanjang jalan. Alhamdulillah. Hasilnya kita terhindar dari segala mara bahaya. Jadi serahkanlah semuanya ya. Serahkanlah semua kepada yang mengatur rezeki. Lebih ke spiritual. Spiritual ya, iya. So, kita berserah diri aja. Tapi memang tentu tidak bisa. Iya, betul. Tapi memang kalau kita pun misalnya kita tadi dengan cara mengecek uang di tengah jalan kan cukup riskan juga ya. Selama ini Pak Sunoto memang benar-benar jadi udah pasrah aja itu duit yang diterima. Iya, pasrah. Tapi untuk memastikan ketika saya pulang, saya langsung ke warung sebelah menukarkan uang. Alhamdulillah hasilnya misalnya dapatnya 150 ya 150. Oh gitu, sesuai ya. 250 begitu. Wah, syukur deh kalau gitu. Yang saya salut lagi itu. Tapi berarti belum ya ada yang menyusukan. Ya, ketika ada yang menyusukan ini, Pak, ini buat beli minum gitu kan. Kan saya pisah, saya masukkan ke tas yang satunya.
begitu saya mau bayar ojek dari BBS, itu langganan-langganan saya jujur semua. Gimana? Nggak ada yang kecil? Nah, emang ini berapa, Bang? Itu 50 itu pisahin. Masya Allah, gitu kan. Gitu. Kalau bukan karena Allah, luar mungkin biasa. Iya. Iya benar-benar ya mungkin apa namanya kalau memang tunanetra memang agak susah ya. Memang kalaupun kita mau meraba atau mengecek itu uang dengan aplikasi di tengah jalan juga cukup riskan ya. Apalagi kalau ternyata uangnya itu 50.000 ke atas, itu mengundang sekali gitu ya. Jadi mungkin bisa ya Mas Sunoto kalau misalkan kita mau penasaran dengan hasil duitnya gitu sebelum kita pulang, mungkin kita bisa cek dulu di jalan tapi cari suasana yang lebih ramai gitu atau di tempat. Tapi di tempat umum juga riskan ya. Agak susah juga nih gitu. Riskan juga. Betul. Iya. Betul. Jadi pasrahkan kalau Mas Sunoto sarannya sudah kita serahkan semuanya ya kepada yang mengatur rezeki. Oke, baik. Semoga menjawab ya pertanyaannya Irma. Baik, kita hanya punya tinggal waktu sekitar 10 menit lagi nih ya teman-teman semuanya. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari sahabat mata jari. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Silakan langsung buka mikrofonnya. Ya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, tapi pertanyaannya Irma yang tadi yang untuk Mas Sunoto memang menarik sekali ya. Memang uang. Jadi kepikiran juga tuh Mas Sunoto gimana ya? Alhamdulillahnya mungkin Mas Sunoto belum pernah ya dikasih uang berapa yang berbeda dengan yang seharusnya gitu ya. Tapi kalau sampai hal itu terjadi itu luar biasa membuat kerugian kan ya Mas Sunoto. Sedikit pengalaman. Ketika saya masih menjual kerupuk yang biasa, yang di warung-warung ada. Itu Selamat sore. Oke, ada selamat sore. Iya, Mas Hermani, Mas Sunoto ada yang mau tanya nih. Mungkin boleh kita kasih kesempatan. Bertanya ya dari Hermanto, biasa dipanggil Koher. Iya, boleh silakan. Iya, mau bertanya kepada dua narasumber kita, teman yang jadi narasumber. Dari tadi kan saya dengar Pak Sunoto juga menjual masih dengan cara konvensional ya, misalnya menjajakan kerupuknya ya, Mas Sunoto ya. Betul. Begitu juga Mila sebelumnya juga sering jualannya di kampus ya, tempat Mila beraktivitas, tapi karena pandemi akhirnya jual secara online lewat WA, WhatsApp gitu ya, posting di WhatsApp gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, era digital ini memang sudah di depan mata dan dipercepat oleh pandemi COVID-19 ya. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan secara daring gitu, karena tatap muka dikurangi atau kemarin sama sekali ditiadakan ya ketika COVID ini lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana ke depannya, apakah Pak Sunoto, Mila juga ini selain jual di WhatsApp, via WhatsApp juga mau jual misalnya lewat toko online seperti Shopee dan lain-lain gitu. Kenapa tidak jual ke Shopee aja atau toko-toko lain gitu? Atau ada kendala apa mungkin bisa dicarikan solusinya gitu. Sama ya kalau bisa mungkin kalau ada kendala ya, seperti saya secara pribadi saya masih ada kendala misalnya kalau mau berjualan di online Shopee itu masih terkendala teknis gitu, seperti mengoperasikan gadget ya dengan aplikasi talkback gitu ya, itu masih ada kendala gitu, mungkin bisa dicarikan solusinya. Bagaimana dengan kedua narasumber kita, apakah ada kendala ke sananya gitu? Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Hermanto untuk pertanyaannya. Iya nih, jadi berkaitan dengan pertanyaan yang tadi mengenai rencana ke depan ya. Tadi kan Mila dan Mas Sunoto ada rencana katanya mau dijadikan secara online gitu ya kalau ada kesempatan. Gimana Mila? Iya, halo? Bagaimana Mila?
Mas Sunoto? Iya, maaf. Iya. Oke, silakan Mila. Aku emang kendalanya itu belum bisa untuk masuk ke marketplace itu, belum belajar. Jadi masih terkendala, belum tahu gimana caranya itu, cara untuk bisa ngejual di Shopee atau Bukalapak. Sebelumnya itu pernah di Instagram, tapi emang sekedar ngupload aja, sekedar kayak untuk mengenalkan produk aja, untuk buat ngejual tuh belum ada, karena nggak mudah buat narik pelanggan. Oke, jadi belum sebenarnya terkendala benar sama seperti itu ya, Mas Hermanto tadi ya, masih terkendala untuk mengoperasikan aplikasinya seperti itu ya, dengan pembaca layar itu ya. Jadi belum bisa mengakses gitu ya, belum mampu mengakses. Sebenarnya niatnya udah ada begitu ya. Gitu. Oke, kalau Mas Sunoto? Yang jadi kendala utama adalah di bidang IT. Di bidang IT itu memang saya masih lemah dan itu perlu bimbingan, gitu ya. Yang kedua, menarik pelanggan via online itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Saya punya pengalaman dari teman saya. Ya, saya punya teman yang bertetangga dengan saya. Dia mengonlinekan namanya keripik pisang. Keripik pisang dan keripik tempe. Pokoknya berbagai macam keripik di online. Ya, keripik-keripikan ya, oke. Ya. Tapi hasilnya ialah terganjal di pelanggan. Nah, pelanggan itulah yang menjadi kendala. Oleh karenanya, kalau tadi saya punya cita-cita untuk jangka pendeknya ya, pengen offline dan online. Nah, itu online-nya untuk mengikuti perkembangan zaman, supaya juga menarik perhatian publik. Betul. Offline-nya itu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kita tidak menunggu, tapi kita menjemput bola. Seperti itu. Betul. Iya, memang nggak bisa dipungkiri sosial media itu adalah salah satu alat bantu gitu ya untuk memasarkan produk kita aja sebenarnya. Kalau kita berjualannya offline untuk memperbanyak pelanggan aja sebenarnya, memperbanyak customer gitu. Jadi makin banyak yang kenal gitu kan. Perkara mereka belinya secara online ya mungkin macam-macam ya kalau memang mereka suka beli online. Tapi kan dengan dikenalkan di sosial media gitu kan dengan platform tadi digital marketing seperti e-commerce atau marketplace yang tadi sudah disebutkan, itu bisa semakin memperluas ya jaringan produk kita begitu ya. Oke deh kalau begitu. Jadi semoga menjawab pertanyaan yang Mas Hermanto tadi ya. Begitu. Nah, ya, pertanyaan dari Mas Hermanto ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita untuk diskusi bulanan hari ini. Untuk yang terakhir, ya mudah-mudahan apa yang menjadi kendala yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini berikut dengan apa yang mereka butuhkan dapat dicarikan solusinya oleh komunitas Mata Jari. Jadi teman-teman dari pengurus komunitas Mata Jari juga sudah mendengarkan tadi semua kendala dan semua kebutuhan yang dibutuhkan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya diskusi ini akan keluarlah solusi-solusi yang mudah-mudahan berupa pelatihan tadi, pelatihan digital marketing, ada juga pelatihan bisnis online, ada juga memberikan alat-alat bantu dukungan seperti tadi ya yang dibutuhkan oleh Mas Sunoto tadi. Mudah-mudahan saja Mata Jari bisa menyediakannya begitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita, Carmila Mariani dan Mas Sunoto. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini, luar biasa ya untuk bincang-bincangnya hari ini. Dan untuk sahabat Mata Jari semua juga terima kasih banyak sudah menghadiri diskusi bulanan untuk bulan ini. Dan yang pastinya bulan depan kita akan mengundang lagi narasumber-narasumber yang dapat memberikan motivasi juga, tapi yang pastinya datang dari teman-teman sahabat Mata Jari sendiri. Jadi nanti yang akan berbicara adalah teman-teman Mata Jari ya. Jadi kita belum mengambil dari luar nih, kita mau
mengulik dulu nih teman-teman sahabat Mata Jari yang bisa berbagi, sekaligus bisa memberitahukan kendala dan apa yang dibutuhkan kepada komunitas Mata Jari, sehingga komunitas Mata Jari jadi tahu langkah ke depannya akan apa dan harus berbuat apa, seperti itu. Baik, terima kasih ya Karbila dan Mas Sunoto, sehat selalu untuk sahabat Mata Jari juga, dan semua pengurus Mata Jari yang sudah bertugas dengan baik. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat, teman-teman semuanya ya. Oke, selamat menjalankan aktivitas untuk sore ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak.